Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Video ini insya Allah akan tayang hari Ahad ya. Gue ingin ngobrol ringan saja terkait dengan calon pemilik Manchester United. Dikabarkan kan pekan ini akan menjadi pekan terakhir nih ya untuk mengajukan penawaran terkait dengan Manchester United. Kabarnya hari Jumat mendatang ini akan jadi soft deadline, dikaitkan 5 pihak yang akan menawar Manchester United. Satu yang sudah pasti yaitu adalah Ineos, Sir Jim Ratcliffe. Lalu ada juga pihak dari Qatar yang dikabarkan juga akan segera melakukan penawaran resmi terkait dengan Manchester United. Lalu ada pihak dari Amerika juga yang dikabarkan akan memasuki perlombaan juga untuk bisa mendapatkan Manchester United menjadi pemilik selanjutnya. Saudi Arabia juga dikaitkan ya. Ya, dari hal-hal tersebut tentu saja hal terbaiknya adalah pemilik dari Manchester United akan berganti nih. Dari Glazer selama berapa belas tahun terakhir Manchester United menurut gua ringan amatiran berada di tangan yang salah ya, di Glazer. Dan hal ini tentu saja bagi banyak fans dan juga supporter Manchester United hal yang dinantikan, artinya ada pergantian pemilik dari Manchester United. Hanya saja dari pihak-pihak yang disebutkan gue menyisakan ruangan juga keraguan-raguan sebenarnya dari beberapa pihak. Gue ingin ngobrol terkait dengan hal tersebut. Sobat Football United, sekali lagi ini hanya ngobrol ringan amatiran. Bisa sepakat, bisa enggak apa-apa. Kalau berbeda bisa drop di kolom komen. Yang penting sopan ya. Pertama tentang Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe tentu saja terkenal atau diunggulkan ya, sisi unggulannya karena ya dia fans Manchester United, hadir di final tahun 99 walaupun dia tinggal di London, dia punya tiket terusan Chelsea, tapi hal tersebut tidak menghapus fakta lain bahwasanya ya dia fans dari Manchester United. Dia punya tiket klub lain mungkin karena dia domisilinya tidak di Manchester saat ini. Keluarganya lebih sering tinggal di London ya kan, dan tentu saja ketika ingin menonton sepak bola ya klub di London itulah yang dipilih. Dia juga merupakan sosok yang sosok terkaya, salah satu tokoh terkaya di Britania Raya ya kan. Gue pikir hal ini yang menjadi poin plus fans Manchester United. Dia sosok terkaya juga, salah satu sosok terkaya di Inggris. Tentu saja culture tentang sepak bola Inggris terutama dengan Manchester United dia tahu dan dia ikuti terus kan ya. Hanya saja sisi keraguan gue itu ya Ineos ini kan punya klub sepak bola lain, Nice di Prancis, di mana komitmen Ineos dengan Nice ini kan juga tanda tanya. Dan bisa dilihat di Nice juga ada beberapa pemain dari Inggris ya kan. Dan ada juga beberapa pendapat ini seperti kayak kok dipaksakan bermain di Liga Prancis tapi banyak pemain Inggris, apakah karena sang pemilik juga Inggris banget, jadi nanti di Manchester United juga akan dibikin Inggris banget, padahal sepak bola ini sekarang sudah global ya kan. Hal-hal tersebut ini menjadi keraguan gua. Lalu juga kabar terakhir bagaimana dia menggandeng bank juga kan untuk membayar hutang dari Manchester United, karena proses penjualan dari Manchester United selain juga harga jual yang harus dibayar, kan ini ada hutang juga yang harus dibayar juga di paket tersebut ya. Dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, kabarnya sekitar 800 juta dolar. Itu angka yang sangat besar sekali yang ditinggalkan oleh Glazer. Emang parah bener nih Glazer. Lalu juga dana untuk membangun skuad, untuk memperbaiki stadion ya kan, apakah tribunnya akan diperluas lagi, diperbaiki, ataupun bahkan membuat stadion yang baru yang angkanya juga cukup fantastis, kabarnya sekitar 1 miliar pounds kalau gue nggak salah dengar atau gue nggak salah baca pada saat yang jelas jumlahnya sangat besar. Lalu tentu saja Carrington yang harus diperbaiki, fasilitas-fasilitas klub, juga penguatan skuad ya kan dari sisi transfer karena harus bersaing juga dengan klub-klub lain. Jadi banyak dana yang harus dikeluarkan oleh pemilik baru dari Manchester United, dan sekali lagi poinnya adalah menggandeng bank.
artinya hutang lagi sih. Itu kalau yang gua tangkap. Kalau gua salah bisa drop di kolom komen ya, tapi yang gua tangkap demikian secara ringan amatiran. Artinya apa? Artinya hutang lagi. Dan gua dalam tanda kutip agak, bukan alergi mungkin kalimatnya ya, traumatik ya dengan hutang Manchester United berhutang ya. Glazer kemarin membeli Manchester United juga dengan hutang, dengan angka yang kurang lebih sama kayak 800 jutaan kalau tidak salah kan, atau bahkan lebih kecil bahkan. Yang jelas dengan utang, dan dengan adanya utang tersebut kan maka ya harus dibayar, harus dicicil, harus mencari ini dan itu. Mungkin profit klub juga harus dibagi antara untuk operasional klub dan juga untuk utang. Ada juga pendapat yang gue baca di artikel ataupun gue ikuti di podcast lainnya ya. Kalau ya mungkin strukturnya berbeda karena kan ada Ineos, jadi yang utang adalah Ineos, bukan langsung Manchester United. Tapi menurut gua dengan amatiran, ya tetap aja ada keterkaitan kan, karena nanti kalau Manchester United diakuisisi oleh Ineos, ya Manchester United akan jadi bagian dari Ineos secara langsung dan tidak langsung, sehingga apa yang ada di Ineos terkait dengan Manchester United, apa yang ada terjadi di Manchester United akan ada terkait juga dengan Ineos. Itu yang gua khawatirkan. Jadi itu sisi plus dan minus yang gue lihat dari Sir Jim Ratcliffe. Nah, bagaimana dari Qatar yang juga dikaitkan dengan Manchester United, bahkan mereka sangat pede ya kan. Sisi plusnya dulu tentu saja sumber dana dari Qatar ini sangat besar sekali. Mereka juga punya gengsi ya kan, artinya mereka ketika mengakuisisi sesuatu mereka tidak tanggung-tanggung, mereka ingin prestasi di tim atau klub yang mereka punyai. Contoh saja PSG. PSG di beberapa tahun terakhir nih dibuat sangat-sangat perkasa di Ligue 1. Bagi Sobat Football United yang mungkin mengikuti sepak bola dari tahun 90-an, bisa diingatkan pada saat itu di Liga Prancis tentu saja kekuatan utamanya bukan PSG. Tidak secara mutlak, ada juga klub-klub lain yang bahkan lebih unggul daripada PSG. Tapi situasi ini berbeda setelah Qatar masuk. PSG sangat-sangat absolut di Ligue 1. Karena tujuannya adalah bukan lagi menguasai Ligue 1, tapi untuk menguasai Eropa, Champions League. Dan komitmen ini kan ditunjukkan selama bertahun-tahun terakhir dengan pelatih kelas 1 yang mereka datangkan, lalu juga pemain-pemain yang mahal, juga pemain-pemain premium kualitas yang didatangkan di Parc des Princes. Ini kan sebagai upaya untuk bisa menguasai Eropa, menjadi juara di Eropa, walaupun sampai dengan saat ini ya mereka masih belum bisa mendapatkannya. Tapi komitmen ini kan ada. Jadi ada dua hal ya, sumber dana dan juga gengsi untuk prestasi itu tadi. Nah, bagaimana hal apa ya yang meragukan dari gua, yaitu tentu saja mereka soal aturan sih menurut gua ya, paham bagaimana mereka langkah apa, proses apa yang mereka akan lakukan ya. Karena ada kabar ya kan, PSG dan Manchester United dimiliki oleh satu Qatar, walaupun dengan entity yang berbeda. Apakah ini bisa, aturannya seperti apa? Lalu gue juga melihat ya apa yang terjadi dengan Manchester City, di mana ya mereka juga punya dana, mereka juga punya gengsi atas akan prestasi, tapi langkah-langkah yang mereka lakukan sehingga ya mereka didakwa menyalahi aturan finansial kan. Karena terkait dengan sepak bola dan juga finansial, tentu saja gue melihat ada banyak celah di sana yang bisa dilakukan oleh klub, dan di sisi lain juga bisa disoroti oleh badan-badan terkait ya, organisasi-organisasi terkait ataupun pihak-pihak terkait yang tinggal menunggu waktu saja nih untuk bisa diarahkan kan, demikian. Sehingga yang jadi keraguan gua adalah yaitu tadi pemahaman atas aturan sepak bola dan juga kultur sepak bola Inggris ataupun juga Eropa, yang tentu saja kan ini juga berbeda. Nah, di satu sisi, mohon maaf ya, ini anak gue lagi mainan di sebelah sana, jadi kok ada suara juga, mohon maaf. Itu sih keraguan gue.
Lalu juga keraguan gua terkait dengan Qatar adalah ya apa ya? eh Ketika mereka nanti masuk di Manchester United dengan eh, mereka datang dari negara yang berbeda, ya kan, culture yang berbeda. Nah, bagaimana mereka beradaptasi juga dengan kultur sepak bola Inggris yang tentu saja berbeda dengan kultur sepak bola Prancis, katakanlah demikian. Ini kan hal juga yang harus diadaptasi karena jangan lupa walaupun brand dari Manchester United ini adalah brand global, klub terbesar di global, tapi kan basicnya atau dasarnya atau pusatnya ini kan berada di Inggris, berada di kota Manchester. Dan itu juga yang gue rasakan contohnya ketika gue kesana, ya kan. Ya, mereka tidak menolak, tapi ada hal-hal yang tentu saja mereka ingin supaya tetap ada culture klub, filosofi klub, ya kan. Tentang lokal supporter dan lain-lain. Contohnya ketika kemarin ada kenaikan harga tiket dan lain-lain, mereka kan juga bersuara karena ya yang banyak nonton gimana pun juga kan akamsi sana. Belum lagi hal-hal yang terkait dengan ya sepak bola dan juga kultur Inggris dan juga kultur Manchester yang gue tidak bilang mungkin dari pihak Qatar tidak bisa, nggak, tapi ini hal yang harus diperhatikan dan ini menjadi salah satu keraguan gue sih ya. Dan tentu saja hal ini sama aja kalau seandainya nanti pihak dari Saudi Arabia yang mengambil, ya kan, ya 11-12 lah menurut gue. Lalu pihak lain juga dari Amerika. Dari Amerika jelas ini yang gue khawatirkan adalah sisi entertainment, sisi ya bisnis di balik kepemilikan klub, dimana dari Glazer menurut gue ini sudah ya hal yang contoh yang tidak bagus lah ya, dimana orientasinya bukan kepada prestasi tapi kepada bisnis. Dan ini yang gua ragukan dengan kepemilikan dari Amerika, dari konsorsium Amerika ya. Sekalipun dari sisi dana mungkin mereka juga kuat, ya kan. Mungkin juga dari sisi apa ya, mengemas brand secara global, tentu saja sportainment di Amerika ini menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa, spektakuler. Dan ya ini gue lihat sebagai sisi positif juga karena Manchester United bagaimanapun merupakan global brand, ya kan. Salah satu klub terbesar di dunia. Oleh karena itu, ya tentu saja dengan ide yang tadi gue katakan, memahami kultur sepak bola Eropa dan juga sepak bola Manchester ini juga terkait dengan Super League yang sekarang ini digaungkan kembali. Bagaimana pihak dari Amerika melihat hal tersebut, konsorsium Amerika kalau seandainya mereka yang jadi, ataupun juga Qatar, ya kan, untuk melihat hal tersebut, apakah ya mereka harus menjaga value dari Manchester sih menurut gua, Manchester United secara lokal, sepak bola lokal di Inggris juga. Nah, itu tadi menurut gua plus minusnya. Walaupun demikian, sampai dengan sejauh ini kalau dari tiga pihak ataupun ya tiga pihak lah ya, Sir Jim Ratcliffe maupun juga pihak dari Qatar dan konsorsium dari Amerika, gua masih sama sih sampai dengan sejauh ini. Pihak mana yang gua inginkan dalam tanda kutip untuk bisa menjadi pemilik baru dari Manchester United. Gue juga adakan polling ya. Sejauh ini pollingnya juga coba gue lihat ya. Sudah cukup lama, berapa hari lah ya gue bikin polling ini. Hasilnya sampai dengan sejauh ini sudah ada 6.400. Terima kasih. Per hari ini gue lihat sudah 2 hari ya, 6.400. Yang menginginkan Ineos Sir Jim Ratcliffe 21%, konsorsium Amerika 2%, pihak dari Dubai atau Uni Emirat 16%, dan dari Qatar 62%. Wow. Terima kasih. Tapi kalau Sobat Football United ada komentar lain, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.